Saya pribadi mempunyai opini ketika mulai ekonomi resah akan masuk ke emas. Emas saya sendiri sudah mulai tahun 2002 untuk investasi di emas, dan alokasi yang menurut saya wajar adalah sekitar 20 maksimum 30% dari kekayaan kita masuk di emas. Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing, pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing, the most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah Suara, mempersembahkan CD Bagaimana bertahan dan tumbuh semakin kaya di dalam krisis ekonomi dunia. Selamat mengikuti. Bagaimana bertahan dan tumbuh semakin kaya di dalam krisis ekonomi dunia. Untuk bertahan dan tumbuh semakin kaya, kita butuh keyakinan, strategi, dan langkah yang tepat di waktu yang tepat, sehingga kita bisa tumbuh semakin kaya dalam krisis. Untuk itu, supaya kita mempunyai keyakinan dan strategi yang tepat, kita harus belajar sejarah, kita harus belajar marketing, kita harus belajar money management, sehingga kita bisa tetap kaya. Sejarah dikatakan oleh Henry Dent, penulis buku Roaring 2000, pertumbuhan gerakan saham di Amerika identik atau sama dengan jumlah penduduk yang umur 46 tahun setengah. 46 tahun setengah itu adalah saat ini di tahun 2008. Kalau 10 tahun yang lalu itu berarti 45 setengah, itu adalah masa-masa spending power yang paling besar, atau spending time, atau keluar konsumsi, konsumerisme yang paling besar. Sedangkan 10 tahun yang lalunya lagi adalah 44 setengah, 10 tahun yang lalu lagi adalah 43 setengah, dan seterusnya. Kalau di tahun 1805 itu adalah orang yang berumur 28 setengah tahun, itu adalah umur yang peak, di mana saat-saat orang tersebut mengeluarkan uang yang paling banyak dalam kehidupannya dia. Kenapa seperti itu? Bisa jadi karena di masa lalu orang sekolahnya lebih cepat, menikahnya lebih cepat, punya anaknya lebih cepat, dan peaknya lebih cepat. Sedangkan sekarang, orang sekolahnya lebih lambat, lebih banyak mengambil S1, S2, S3, dan seterusnya. Menikahnya juga terlambat, akibatnya peaknya terlambat, akibatnya mundur 10 tahun. Bahkan di tahun 1929 ketika ekonomi Amerika rontok, sama persis karena jumlah orang yang umur spending time paling besar tadi turun, makanya ekonomi Amerika akan turun, saham juga akan turun. Di tahun 1962, itu adalah tingkat kelahiran Amerika yang paling besar sepanjang sejarah. Dan setelah itu turun begitu dramatisnya tingkat kelahirannya. Nah, di tahun 1962 ditambah 46 setengah. Kalau saat ini, yaitu tahun 2008 setengah. Saham Amerika akan rontok dan ekonomi Amerika akan rontok. Dengan siklus ini, analisa jumlah penduduk dan sejarah, diprediksi oleh Henry Dent, ekonomi Amerika baru akan mulai pulih tahun 2020 sampai tahun 2023. Dan berdasarkan inilah, ketika saya pribadi invest di saham, di tahun 2007 saya mulai quit semua, karena saya tahu ketika belajar dari sejarah dan berdasarkan dari Henry Dent Junior ini, saham di Amerika akan rontok. Dan kalau Amerika rontok, Asia juga akan rontok.
Jadi suatu bukan kebetulan ketika saya selamat 100% di saat saham rontok, karena saya sudah belajar dari satu yang namanya sejarah. Bahkan dikatakan oleh Robert Kiyosaki yang namanya sejarah itu akan selalu berulang. Kalau orang umur 75 tahun, dia akan mengalami 2 resesi dan 1 depresi. Jadi boleh dikatakan bahwa saat ini itu bukan krismon, tapi melainkan simon. Apa itu? Bukan krisis moneter, melainkan siklus moneter yang selalu akan berulang dan berulang dan berulang. Ketika saya belajar dari Mark Faber, pengarang buku Tomorrow's Gold, di masa depan adalah emas, dan Asia Age of Discovery, jadi penemuan kembali di Asia. Dikatakan oleh Mark Faber bahwa di dunia saat ini itu ada US dollar 1.546 juta triliun. Kalau kita investasikan dengan bunga 6%, maka kita akan mendapatkan hasil 93 juta triliun US dollar. Yang menarik, ternyata pertumbuhan ekonomi dunia hanya 30 triliun US dollar. Maksudnya pertumbuhan ekonomi dunia yang nyata ini, misalnya orang tadi, ini angka hanya sekedar angka, menanam padi modalnya 1 juta, pada waktu panen dia bisa mendapatkan 20 juta. Berarti terjadi pertumbuhan ekonomi benar-benar real 19 juta. Orang produksi kursi, tadinya dia beli kayu harganya 1 juta, kemudian diproduksi dibuat jadi kayu yang bagus, kursi yang bagus, dia bisa jual misalnya 15 juta, berarti pertumbuhan ekonomi nyatanya 14 juta. Sedangkan uang beredar ini sendiri, yang dimana uang menghasilkan uang atau pertumbuhan yang tidak real, ternyata 3 juta kali lipat dibanding pertumbuhan ekonomi real yang hanya 30 triliun US dollar. Ini semua dengan perhitungan bila dibungakan 6%, yaitu mendapatkan hasil 93 juta triliun, berarti itu adalah 3 juta kali dibanding 30 triliun US dollar. Nah, dengan analisa angka seperti ini, yang namanya uang, itu pasti akan beredar dari satu tempat ke tempat yang lain. Pasti. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu jenis usaha ke jenis usaha yang lain, satu jenis investasi ke investasi yang lain. Akan selalu mengalir, dan ketika mengalir ke satu tempat, pasti akan tumpah. Ketika saham bagus, semua orang masuk saham. Apakah bagus kini dan sepanjang masa? Tidak mungkin. Pasti akan mengalir, akhirnya tumpah. Dan ketika tumpah, harga saham akan turun. Ketika saham turun, misalnya, ternyata akan masuk ke dalam komoditi. Ketika komoditi banjir, minyak harganya naik, bensin harganya naik, semuanya naik, kelapa sawit naik. Apakah naik kini dan sepanjang masa? Sudah pasti tidak. Dia akan banjir dan akhirnya mengalir. Mengalir kemana? Bisa jadi ke emas. Pada waktu emas akan orang takut ketika bumi gonjang-ganjing, mereka takut emas akan naik karena emas adalah saving heaven. Dan apakah emas akan kini dan sepanjang masa naik? Jawabannya juga tidak. Akan overflow, banjir. Dan ketika banjir akan masuk kemana? Bisa jadi masuk properti, karena banyak properti yang dijual dengan harga murah, bahkan dijual di bawah nilai produksinya. Maksudnya misalnya harga properti tadi 1 miliar, ternyata pada waktu bangun ternyata harus butuh 2 miliar, sudah pasti orang akan ikut beli ke properti lagi. Dan kemudian pada waktu properti banjir, pasti akan overprice lagi. Jadi ketika orang ngomong bahwa properti tidak mungkin turun, Amerika hari ini sudah turun berapa puluh persen? Di Jepang bahkan sudah turun berapa puluh persen juga? Nah, akan terjadi overflow dimanapun beredar. Nah, ketika properti begini bisa jadi nanti orang investasi balik saham lagi, putaran lagi kemana. Dan ternyata kita bisa baca polanya. Dan tempat pun selalu akan berubah, di mana pusat kekayaan dunia akan berubah dari tahun ke tahun secara pasti. Contoh dalam catatan sejarah, kota-kota yang terbesar sepanjang masa ternyata selalu berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. 3100 sebelum Masehi, ternyata kota yang terbesar adalah Memphis. Kemudian 2240 sebelum Masehi di Akkad. Kemudian 1980 sebelum Masehi di Thebes. Kemudian 1770 sebelum Masehi di Babylon.
Kemudian 1557 kembali ke Memphis lagi sebelum Masehi tadi. Kemudian di tahun 1400 sebelum Masehi, kota terbesar kembali ke Thebes. Kemudian untuk pertama kalinya sepanjang sejarah ada kota yang penduduknya lebih dari 200.000 orang, yaitu 612 tahun sebelum Masehi, yaitu di Babilonia. Kemudian 320 tahun sebelum Masehi di Alexandria. Kemudian tahun 195 sebelum Masehi di Chang'an di Cina. Kemudian 25 tahun sebelum Masehi di Roma. Kemudian 340 tahun setelah Masehi berada di Konstantinopel. Kemudian 637 tahun setelah Masehi kembali di Chang'an. Kemudian 775 tahun sesudah Masehi, tahun 775, untuk pertama kalinya ada kota yang penduduknya lebih dari 1 juta, yaitu di Baghdad di Irak. Kemudian 935, tahun 1935, itu di Cordoba. Kemudian tahun 1013 di Kaifeng. Kemudian tahun 1127 kembali lagi ke Konstantinopel. Kemudian di tahun 1180 di Hangzhou. Tahun 1315 di Kairo. Kemudian tahun 1348 berada di Hangzhou lagi. Kemudian 1358 hanya dalam waktu 10 tahun. Kota yang paling besar pindah di Nanjing. Tahun 1425 pindah di Beijing. Tahun 1650 pindah di Konstantinopel. Tahun 1710 pindah di Beijing. Tahun 1825 untuk pertama kalinya ada kota yang penduduknya lebih dari 5 juta, yaitu London. Tahun 1925 untuk pertama kalinya ada kota yang penduduknya lebih dari 10 juta, New York. Tahun 1965 untuk pertama kalinya ada kota yang lebih dari 20 juta, yaitu di Tokyo. Lihat, pusat ekonomi pun yang namanya kekayaan tadi berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada yang abadi. Jadi boleh dikata salah satu strategi orang yang buy and hold forever, beli pegang kini dan sepanjang masa, sudah pasti strategi yang salah. Strategi yang benar apabila kita terus belajar dan mengamati situasi di mana kita tahu kondisi masyarakat serta ekonomi di satu daerah pasti akan berubah ke satu situasi ekonomi dan daerah yang lain juga. Kalau kita bisa lebih awal investasi di tempat yang akan terjadi limpahan uang, maka kita akan tumbuh semakin kaya melalui krisis. Jadi jurus pertama untuk tumbuh semakin kaya, yaitu kita harus selalu belajar sejarah dan membaca tren. Membaca aliran ini masuk kemana. Kalau Anda termasuk orang yang terakhir ikut-ikutan, Anda bisa mati duluan. Masuk yang terakhir, mati duluan. Nah, Anda masuk di awal, di tempat yang mulai uang atau kekayaan mengalir, maka kekayaan Anda akan tumbuh berkali lipat dengan belajar sejarah. Ketika orang bertanya, lalu dalam kondisi saat ini, tahun 2008 sampai tahun 2020 atau 2023, kita harusnya investasi di mana? Kalau saat-saat sekarang, itu cash adalah raja, kemudian berarti kita masuk ke deposito pun belum tentu aman kalau tidak dijamin oleh pemerintah, atau surat berharga pemerintah itu pun belum tentu aman, karena masih ada inflasi, karena masih ada jurus yang ketiga, untuk bagaimana tumbuh semakin kaya setelah kita belajar sejarah dan membaca tren. Yang ketiga adalah money management. Anda harus tahu tentang money management, yang kita akan jelaskan lebih lanjut nanti. Tapi saat ini, bahwa ketika orang bertanya, sekali lagi ini opini, tanggung jawab pribadi terhadap segala keputusan Anda, segala kerugian, segala keuntungan, tanggung jawab Anda pribadi. Saya pribadi mempunyai opini ketika mulai ekonomi resah, akan masuk ke emas. Emas saya sendiri sudah mulai tahun 2002 untuk investasi di emas, dan alokasi yang menurut saya wajar adalah sekitar 20 maksimum 30% dari kekayaan kita masuk di emas. Karena emas bukan untuk membuat kita semakin kaya, tapi bertahan menjadi tetap kaya. Seperti orang tua saya pernah ngomong bahwa zaman dulu itu emas 2 kilo bisa dapat
Holden yang mewah, mobil yang mewah. Sekarang juga sama, emas 2 kilo kita bisa dapat BMW yang mewah juga. Nah, hanya bertahan gaya hidupnya. Makanya ketika emas naik saya beli, ketika emas turun saya beli. Nah, pertanyaannya, apakah emas kini dan sepanjang masa? Sudah pasti tidak. Ada masa-masanya emas akan berlimpah ruah, orang masuk ke sana akibatnya orang over optimis, sehingga akan turun juga secara dramatis kalau ketika orang pindah dari emas ke tempat investasi yang lain. Makanya inilah pentingnya aset alokasi, karena tidak ada satu yang pasti di dalam kehidupan ini. Kita hanya bisa memanfaatkan hukum-hukum alam, yaitu perubahan itu adalah abadi, Tuhan adalah abadi, dan hukum alam itu abadi. Kemudian, peluang apa berikutnya? Yaitu peluangnya adalah properti. Sekali lagi, properti, tidak semua properti adalah sama baiknya, karena ada properti yang tidak bisa bangun kini dan sepanjang masa, juga hancur terus juga ada. Tapi syaratnya salah satu properti apa sih yang harus kita lihat? Satu adalah lokasi, kemudian yang kedua adalah tren, yang ketiga adalah harga. Selama ada marketnya, sekali lagi, banyak orang ngomong bahwa nomor satu adalah lokasi. Kalau bagi saya, termasuk harga ini adalah sangat-sangat poin sangat penting. Kalau lokasinya salah, selama masih ada marketnya, sekali lagi. Kemarin saya pergi ke Wamena, selama itu ada marketnya, di mana tetap masih ada orang yang mau beli. Kalau dia jual dengan harga yang sangat-sangat murah, dan kemudian dengan perjanjian, itu di Property Rates Revolution, CD audio saya, Anda bisa cari, kita bisa flip, bahkan tanpa risiko. Walaupun salah lokasi, kita ambil dengan perjanjian, bahwa kita akan beli dengan harga yang sedikit lebih mahal, karena harganya tadi sangat murah, kita bisa langsung jual dan bisa mendapatkan untung di properti. Nah, kembali, lokasi memang betul sangat penting, tidak bisa kita abaikan. Lokasi yang tepat, kemungkinan naiknya lebih besar. Lokasi yang salah, misalnya di Puncak Jayawijaya, selama tidak ada market, ya susah sekali dijual di sana. Kemudian tren, nah selama ini, saat-saat di tahun 2008, 2009, 2010, ketika resesi dunia, sudah pasti akan banyak orang tidak tahan ketika dia nyicil properti. Akibatnya banyak yang menyerah dan sabar sedikit gitu. Karena akan banyak properti yang di bawah harga. Kalau kita saat ini punya cash, kita bisa beli ke properti yang di bawah harga. Ataupun beli emas untuk mengaset alokasikan, sehingga kita jauh lebih aman. Pertanyaannya, Pak, lah kalau saat ini saya tidak punya uang bagaimana? Sekali lagi, Anda harus belajar Financial Revolution saya, ada 7 CD audio, dan ada 1 bukunya, di mana di CD audio tadi dijelaskan bagaimana kita bisa mulai usaha tanpa uang, bisa kemungkinan berhasil 98%, Anda pelajarin dengan detail ilmu tersebut, atau juga Anda bahkan bisa mendapatkan properti tanpa uang sama sekali kalau Anda punya ilmunya. Makanya terus pelajarin CD-CD saya yang membahas bagaimana kaya tanpa modal, bagaimana kaya melalui properti. Kemudian ketika orang bertanya, kapan akan melepas emasnya? Ketika tren saham sudah mulai membaik, maka adalah saat untuk mulai menjual saham. Di dalam berinvestasi, kita tidak pernah bisa tahu secara pasti kapan akan naik terus, atau kapan titik terendah, atau kapan titik tertinggi. Kita hanya tahu ketika tren sudah mulai berbalik. Maka teruslah belajar technical analysis, bagaimana membaca tren, sehingga kemungkinan menang kita di atas 73%. Juga kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut, Anda juga bisa belajar membaca buku dari Mark Faber, yaitu Tomorrow's Gold, Asia Age of Discovery, karangan Mark Faber. Cari bukunya, adalah buku yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita mengetahui. Ditambahkan di sana juga bahwa ketika kita beli properti ataupun sebuah bisnis, kita harus mulai belajar menjadi makhluk internasional atau manusia yang tinggal di dunia, bukan hanya di Pulau Jawa atau hanya tinggal di Indonesia atau hanya tinggal di Asia. Tidak, kita adalah makhluk dunia, sehingga kemungkinan investasi kita akan jauh lebih bagus ketika kita menjadi warga dunia
serta waspada melihat pertumbuhan dan penurunan ekonomi dunia. Dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson, seni menjadi kaya bukan hanya terdiri dalam bidang industri, bahkan terletak di kemampuan kita menabung, tetapi dalam urutan yang paling tepat adalah bila kita menjadi orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, serta melakukan hal yang tepat, maka kita akan jadi kaya raya. Tempat yang tepat salah satu yang harus kita pertimbangkan, bukan hanya di Indonesia ataupun di Pulau Jawa saja, melainkan bisa di Asia ini. Menurut prediksi dari Mark Webber, ekonomi akan bergerak dari Amerika menjadi masuk ke Asia, di mana Asia akan pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kencang dibanding Amerika yang harus mengalami resesi ataupun depresi 12 sampai 14 tahun. Setelah yang pertama kita belajar sejarah dan ambil keputusan berdasarkan sejarah. Yang kedua, kalau kita pengen punya strategi yang tepat untuk menjadi kaya, kita harus terus belajar marketing. Marketing yang street smart, marketing yang show me the money. Dulu, Marketing Revolution saya, kalau terbit di tahun 2000, mungkin belum begitu pas. Tapi saat ini, Marketing Revolution sangat-sangat penting dan tepat waktunya. Ketika dulu orang membuang-buang uang untuk branding, masih tidak apa-apa selama dia masih punya uang yang sangat banyak. Sekarang, ketika persaingan begitu ketat dan market mengecil, biaya marketing sudah tidak layak lagi untuk hanya branding tanpa melakukan penawaran. Kalau kita mau tumbuh semakin kaya saat ini, kita harus mengaplikasikan marketing yang street smart. Branding boleh, mengingatkan boleh, tapi alangkah baiknya ketika Anda mulai mengingatkan, plus tambah penawaran Anda apa. Kalau Anda hanya mengingatkan saja, pasang iklan hanya judul Anda, judul supaya orang ingat nama perusahaan ataupun produk dan jasa Anda, habis uang, Anda mati duluan. Lebih baik Anda mulai terus mengukur iklan Anda, marketing Anda, promosi Anda, jalur-jalur marketing Anda, sehingga benar-benar yang Anda gunakan, yang kita gunakan adalah benar-benar yang bermanfaat, menghasilkan penjualan yang berkesinambungan. Di Marketing Revolution saya dibahas bagaimana bahwa hari ini marketing itu adalah ilmu menciptakan penawaran yang begitu menariknya serta bisa dipercaya. Kalau orang tidak mau beli sampai dia merasa goblok. Nah, setelah Anda menciptakan penawaran seperti ini di dalam Marketing Revolution saya, Anda juga harus menyampaikan kepada orang yang tepat. Ada 12 cara. Kemudian selain 12 cara untuk menyampaikan, ada juga 3 cara untuk mempermudah transaksi. Itulah semua tentang Marketing Revolution, menciptakan penawaran yang menarik. Itu ada 12 cara. Yang bisa dipercaya, itu ada 10 cara. Kemudian menyampaikan penawaran ini kepada orang yang tepat, ada 12 cara lagi. Kemudian bagaimana mempermudah transaksi, ada 3 cara. Kemudian Anda akan belajar banyak sekali hukum-hukum alam yang tidak bisa ditolak manusia. Saran saya Anda terus meningkatkan diri, terus belajar marketing yang street smart, sehingga Anda akan jauh lebih kaya, karena Anda bisa menjual lebih banyak. Kemudian ilmu ketiga, bagaimana kita bisa tumbuh semakin kaya dalam krisis dunia ini, yaitu melakukan money management yang tepat, melakukan aset alokasi yang lebih cerdas, sehingga kita bisa bertumbuh semakin kaya. Aset alokasi yang saya ajarkan di buku Financial Revolution, serta 7 CD audionya, secara singkat adalah sebagai berikut. Kita harus mengalokasikan sekian persen dari pendapatan atau income kita, masukkan uang tersebut ke dalam investasi yang aman. Saran saya minimal 10%. Ciri-ciri investasi yang aman adalah kurang lebih bunga atau hasil investasi itu
di bawah 15%, tergantung negaranya. Kalau di Amerika bisa jadi di bawah 7%. Belum tentu, ada juga yang di bawah 15% tidak aman, di atas 15% aman, ada juga. Dan kemudian tingkat keberhasilannya bisa diperkirakan sekitar 95%. Pasti hasil. Berikutnya, sediakan sekian persen dari pendapatan atau income kita, masukkan uang tersebut ke dalam cadangan, minimal 5-6 bulan biaya hidup, atau untuk pertama kali kita gunakan untuk melunasi hutang. Setelah mencapai hutang lunas, kemudian kita punya 6 bulan biaya hidup, kita gunakan sekian persen dari pendapatan atau income kita tadi, masukkan uang tersebut ke dalam investasi yang tumbuh. Ciri-ciri investasi yang tumbuh adalah kurang lebih bunga atau hasil tumbuhnya adalah 15% sampai 100% per bulan, dengan kemungkinan berhasil antara 70 sampai 90%. Sisanya, yang ketiga, silakan habiskan. Saran saya, berapapun penghasilan Anda, minimal 10% disisihkan untuk investasi yang aman. Apa itu yang termasuk aman? Emas, tanah di lokasi yang tepat, lokasi yang salah juga belum tentu aman. Terus kemudian obligasi atau surat berharga dari pemerintah itu aman, atau bank pemerintah juga aman, atau bank-bank yang besar deposito itu juga termasuk aman. Mestinya hari ini pemerintah tidak berbuat gila lagi menutup bank tanpa menjamin penabungnya, karena akan timbul ras. Jadi mestinya plus minus sedikitnya jauh lebih aman dibanding saham itu sendiri. Kemudian emas sendiri itu Anda harus siap bahwa harga emas bisa naik turun berfluktuasi 20%. Dan ada masanya ketika harga saham mulai peak naik lagi di Amerika sana, emas akan turun. Jadi kemudian berikutnya adalah 20% disisihkan untuk cadangan Anda, bayar hutang ataupun sampai 5-6 bulan biaya hidup Anda. Kemudian investasikan investasi yang bertumbuh. Kemudian maksimal 70%, berarti lebih tidak boleh, dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari. Anda harus punya cadangan saat-saat seperti ini. Dan saran saya, kalau Anda ikat pinggang yang lebih kencang, Anda kemungkinan kayanya jauh lebih tinggi kalau Anda mengalokasikan sekian persen dari income Anda untuk terus belajar. Karena sekali lagi, mana yang menghasilkan uang lebih banyak, leher ke atas atau leher ke bawah? Nah lu, ada yang nyeletuk, pinggang ke bawah, saya semakin tidak ikut-ikutan. Kalau leher ke atas benar-benar menghasilkan uang lebih banyak dibanding leher ke bawah, pertanyaan saya, berapa alokasi uang yang Anda alokasikan untuk leher ke bawah? Berapa alokasi uang yang Anda alokasikan untuk leher ke atas? Misalnya begini, untuk makan, untuk beli baju, beli jam, untuk mandi, sampo, segala macam. Mohon maaf, sampo masih atas, tapi itu termasuk bagian luar gitu ya. Nah, berapa persen, berapa juta uang yang Anda habiskan untuk ke sana? Pak, kita benar-benar tahu bahwa leher ke atas menghasilkan uang lebih banyak. Sebetulnya kalau memungkinkan, harusnya 3 kali lipat dari leher ke bawah alokasi uang Anda. Misalnya Anda habis uang untuk makan, untuk beli sabun, beli minyak wangi, beli apa segala macam, itu 1 juta, ya untuk leher ke atas mestinya 3 juta. Kalau tidak memungkinkan, ya sama deh Anda alokasikan. Demikian sehingga kita akan jauh lebih waspada, luangkan waktu, uang, tenaga, pikiran untuk terus belajar, supaya kita terus bertumbuh, semakin kaya melalui krisis. Di akhir CD ini, saya tutup dengan cerita Nabi Sulaiman atau King Solomo. Ternyata Nabi Sulaiman ketika dia pertama kali menjabat jadi raja, dia berdoa bukan minta kekayaan, bukan minta panjang umur, bukan minta keterkenalan, bahkan bukan minta nyawa dari lawan-lawannya. Dia hanya minta satu, yaitu yang namanya pengetahuan dan kebijaksanaan. Karena dia minta pengetahuan dan kebijaksanaan, dia diberi oleh Tuhan pengetahuan, kebijaksanaan, sekaligus kekayaan, panjang umur, dan nama yang terkenal jauh lebih terkenal dibanding dengan raja-raja yang sebelum maupun sesudah dia. Selain bijaksana, ternyata Nabi Sulaiman mempunyai rahasia lagi, yaitu rajin. Dikatakan oleh Nabi Sulaiman bahwa tidak ada satupun yang mengalahkan dari kerajinan itu sendiri. Hanya yang dimaksud rajin oleh Nabi Sulaiman bukan satu saja, yaitu kerja keras. Melainkan pertama kali, bijak terlebih dahulu, baru keras. Maksudnya apa?
rajin di sini adalah kita tangguh yang kreatif, kerja yang cerdas, baru kerja keras dengan sepenuh hati bersih kita untuk membuat nilai tambah, excellency, kelebihan yang luar biasa untuk diri kita dan untuk orang banyak. Nah, sekali lagi unsurnya di sini. Kenapa Nabi Sulaiman dianggap sebagai orang yang paling kaya sepanjang sejarah manusia hidup? Yaitu bijaksana, kemudian rajin. Rajin sendiri didefinisikan dalam 5 hal, yaitu 1 adalah tangguh yang kreatif, kerja yang cerdas, baru kerja yang keras, dengan hati yang bersih untuk membuat nilai tambah untuk diri sendiri serta untuk orang banyak. Maka layaklah Nabi Sulaiman menjadi kaya raya. Kenapa kita tidak? Kita terus belajar untuk menjadi bijaksana dan rajin dalam melakukan kegiatan kita, sehingga kita bisa bertahan, bukan hanya bertahan, melainkan tumbuh semakin kaya melalui krisis dunia ini. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat. Para pendengar yang dahsyat, demikianlah telah Anda ikuti CD Bagaimana Bertahan dan Tumbuh Semakin Kaya di dalam Krisis Ekonomi Dunia. Bersama Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing, pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing, the most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales dan marketing perusahaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 547 6677. 021 547 6677. 021 547 6677. Atau klik di www.dahsyat.com. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mengikuti program Business Insight. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti program Business Insight berikutnya.